Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey di Ultimate Talking and Info. Baiklah, sudah lama sih gue gak membuat video Ultimate Talking and Info kali ini ya. Itu setahu terakhir kalinya gue membuat Ultimate Talking and Info mengenai Ultra Galaxy Fight Season 2 ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai info terupdate Ultimate Z ya, yang dimana pada update tersebut merupakan updatean menjelang serial Ultimate Z segera berakhir. Dan sebelum gue membahas lebih detail, kita akan membahas dari episode sebelumnya, dari episode 20 ya. Nah, di episode 20 kita sudah mulai mengerti lah bahwa storage tugas mereka kali ini yang sebenarnya bukan lagi memberantas monster, tetapi melindungi kehidupan yang ada di bumi. Nah, itu pun Haki yang pernah merasakan pada episode sebelumnya terbawa pada episode 20 tersebut lah. Yang dimana itu kan ada siapa ya? Pokoknya si anaknya si Bako itu sangat menyayangi monster yang rapat tersebut gitu. Gue lupa apa namanya. Ya pasti itu pernah muncul di serial Ultimate X ya. Dan berkat itu, berkat anaknya tersebut, si Haki pun melakukan sesuatu yang seharusnya dia rasakan ya, yang pernah ia alami pada beberapa pengalaman sebelumnya. Apalagi dengan si Yoko yang juga ikut, yang disertai si Yuka dan juga Juggler atau sifat Heavy Bola. Dan nih berkat episode 20 ini, tugas storage sebenarnya atau misi storage yang sebenarnya itu adalah melindungi kehidupan, tidak lagi untuk memberantas monster. Ya salut sih apa yang mereka lakukan itu sangat salah banget, yang dimana itu mereka sangat menghargai kehidupan dari manusia ataupun monster ya, meskipun tidak semua monster itu baik ya, hanya sebagian monster yang jahat seperti Buton atau yang lainnya, apalagi yang Griza itu yang emang pantas untuk dihancurkan gitu. Menuju ke episode 21 yang dimana mengenai tentang D4. Ini hampir kayak bom C4 sih, cuman bedanya yang D4 ini menggunakan bagian dari yang lawannya Ultimate S tersebut lah, yang tanduk menyerupai pedang. Nah, ini lagi-lagi gue lupa nama monster ini, soalnya agak jarang-jarang sih monster yang sudah lupakan itu dimunculkan kembali pada era Reiwa ini ya. Tapi setidaknya ini yang akan menjadi pertanyaan, kenapa Pak Menteri melakukan hal seperti itu. Dan gue juga bertanya-tanya nih, ini tidak seperti sifat Pak Menteri yang sebelumnya gitu, seolah-olah ini kayak dia diambil alih atau diambil kendali gitu, seolah seperti dicuci otak kan. Dan setahu yang Pak Menteri yang satu ini, kita dulu pernah lihat beliau ya, yang dimana dia itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tim storage ini, dan dia itu kayak agak benci kehancuran gitu, yang itu karena ulah Haruki ataupun Yoko, pokoknya gitulah. Dia itu kayak seolah-olah benar-benar peduli banget untuk melindungi penduduknya di kota tersebut. Cuma di episode 21 ini yang menjadikan sebuah misteri. Ada apa dengan Pak Menteri tersebut? Nah, itu seolah-olah bukan sifat dia yang kayak sebelumnya gitu. Apakah mungkin ini ulahnya si Sebo kan? Dan sebelumnya kan si Sebo mengambil alih tubuh ke orang lainnya. Soalnya yang kabur lagi kayaknya udah tidak berdaya gitu. Jadi makanya dia berpindah tubuh agar dia itu tetap bisa bertahan hidup. Dan kita lihat di episode 21 juga, ini si Sebo ini melakukan rencana untuk mengembalikan medali Belial kali ya. Nah, ini karena berkaitan dengan medali Belial juga untuk episode yang akan datang. Di sini
Menteri itu ingin apa ya? Kayaknya nggak akan terubah sih. Itu kayaknya dia bilang tuh kayak menurunkan jabatan masing-masing para pekerja dari Hebibura, Yoko, Yuka hingga Haruki. Begitu juga dengan pekerja lainnya. Tapi kalau memang bubar, wah kacau balau jadinya. Untuk sangat disayangkan sih kalau pekerjaan mereka jadi hilang karena apa ya, ulahnya si Pak Menteri tersebut gitu. Dan di situ gua masih apa ya, bertanya kayak masih misteri gitu, ada apa dengan Pak Menteri. Baiklah, langsung aja kita bakal membahas mengenai update Ultraman Z pada bulan Desember nantinya. Oke, nih di sini menjelaskan mengenai robot keempat storage katanya sih, tapi setauku katanya storage udah dibubarkan kan. Dan di sini mereka bakal membuat robot terakhir maksudnya, yaitu Ultra Zero. Nah, ini kayak menyerupai Dark Cloud Zero sih, ya bukan karena bentuknya, tapi karena buatannya. Mereka kan bikin seperti Ultraman tapi dalam versi robot, versi storage sendiri juga. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, dan jujur ini kayak penistaan gitu sih. Dan gue gak bisa bayangi apa yang dirasakan Ultraman Z pas melihat glue-nya itu dibikin seperti ini, versi storage. Nah, di video sebelumnya juga bahwa ada seorang cewek yang dimana itu dia ingin menggunakan kekuatan Ultraman, dan benar saja ini si Zero aja dibikin versi storage di sini dalam versi robotnya, yaitu Ultra Zero. Dan nih, untuk cewek satu ini, gua sebelumnya ya, di episode 21, gua awal kejahatannya itu bisa gua rasakan banget sih. Itu kayak seolah-olah menyalahgunakan kekuatan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat gambar yang satu ini ya, yang dimana si cewek tersebut sedang membuat robot untuk robot keempat lah, sebut saja gitu. Dan selain itu juga ada si Juggler nih yang sedang berbuat sesuatu. Mungkinkah akan untuk episode besok kah? Ya gue gak begitu pasti ya. Soalnya nih Juggler kan dia memiliki 8 monster medal ya. Yang setauku Pandon, Zeton, Magorochi, Goza, Nyoba, Reikubas, Gankyu sama Super Cop. Itu setauku ya yang dimiliki oleh si Hebibura atau si Juggler. Nah, katanya sih masih si Yoko ya yang bakal menjadi pilotnya. Cuman bedanya nih, helmnya itu udah berbeda, bukan putih lagi nih. Apakah akan agak ada organisasi lain kah selain storage gitu? Di sini mukanya kayak gimana ya? Kayak masa percaya diri akan ini, karena sebelumnya kan dia shock akan keputusan Pak Menteri tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita cek ya. Nah, ini si Alpha Edge, Ultraman Z Alpha Edge maksudku, sedang melawan si Ultra Zero ya. Mungkin karena kehilangan kendali kah? Ya, gue gak begitu pasti sih. Nah, ini di yang paling bawah nih yang Ultra Zero nih, yaitu sedang melawan Demaga, Gomen sama monster yang apa tuh yang pas episode Kemujin tuh yang tahun 2020 tuh. Agak ngakak sih, tapi sepertinya itu monster itu ikut terlibat pada pertarungan tersebut ya. Nah, si Ultra Zero ini sedang menghadapi 3 monster. Cuman gak tahu nih gimana ceritanya nih. Oke, ini yang pasti si Ultraman Z kemungkinan gak bisa menerimanya ya, apa yang dilakukan Pak Menteri tersebut bersama yang lainnya. Ya, selanjutnya sih nih, ini katanya menjadi final boss untuk si Ultraman Z sendirinya. Ya, dimana monster tersebut bernama Destructodes. Nah, ini nama monster tersebut di apa ya? Itu karena si Ultra Zero ini kehilangan kendali katanya. Ya, dimana katanya si Ultra Zero ini bakal menggunakan semua kekuatan
medali monster, termasuk si Belial di sini tuh. Ini ada medali Belial yang ada di gambar tersebut. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah si Hulky bakalan kesulitan untuk menghadapi Death Stardust, sedangkan medali Belial saja diserap oleh si Ultra Zero menjadi Death Stardust. Tapi katanya di sini juga ada fusion dari monsternya itu sendiri sih, yang dimana ada Wrecking. Nah, kalau ini ada mukanya si Ultra Zero juga ya di sini. Selain itu ada gambar monster lainnya yang kurang jelas monster dari mana. Soalnya gue belum pernah lihat monster yang satu ini, apalagi yang di bagian perutnya itu tuh. Kalau untuk gambar atau mukanya si Ultra Zero sendiri itu ada dua ya, tuh, yang satu di sini dan yang satunya di kepalanya. Dan harus teman-teman semuanya ketahui juga yang dimana di sini nama Death Stardust itu sebenarnya bukan tulisan yang satu ini sih, pokoknya bukan kalimat yang ini deh. Soalnya gue sempat menganalisa juga di Google Translate, yang dimana Death Stardust ini ternyata yang artinya Death Souls. Pas gue menerjemahkan terbalik, ternyata Death Souls ini adalah bahasa dari Denmark. Nah, kalau Jepang nih kita tahu nih, ini gue tahu nih kanji tersebut atau hiragananya ya, atau romaji gitu, yang dimana artinya Hakai Silver. Kalau diterjemahkan ke Indonesia jadinya menghancurkan. Wow, berarti benar-benar ada kaitannya sih dengan nama tersebut. Yang Death aja itu kayak monster yang ingin menghancurkan seisi bumi gitu. Wow, itu sangat bahaya banget. Gue gak bisa bayangin gimana Ultraman Z bakal menghadapi si Death Souls. Nah, cuma yang menjadikan pertanyaan, apakah si Ultraman Z ini masih bisa berubah jadi Delta Lifestroke? Sedangkan menurut majalah Scan ini, semua medali hitam atau medali monster itu diserap oleh Ultra Zero, termasuk Belial gitu. Nah, itu yang menjadikan apakah si Ultraman Z bisa berubah walaupun medali Belial itu sudah diserap oleh Ultra Zero. Yang mungkin siapa tahu ada suatu keajaiban di sini yang bakalan bisa mengalahkan si Death Stardust. Di sini juga menjelaskan dengan masing-masing wujud Ultraman Z, Alpha Edge, Beta Smash, sama Gamma Future. Ini Ultraman Z seperti kesulitan menghadapinya ya. Ya kita doakan saja semoga mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Soalnya nih, setahuku baru si Wrecking sama Ultra Zero ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa menambahkan kah mengenai fusion monster yang ada pada tubuh Death Stardust? Silahkan kalian komen di bawah ini ya. Nah, untuk episode pada bulan Desember nantinya itu bakalan menyediakan 3 episode untuk menjelang akhir dari serial Ultraman Z, sekaligus ekstra 1 episode ya seperti flashback gitulah. Dan untuk mengetahui filmnya Ultraman Z masih belum terkonfirmasi kapan. Dan setahuku biasanya kan bulan Maret kan. Hanya saja kan karena pandemi, ya kita belum tahu kapan jadwal Ultraman Z bakalan tayang. Tapi setidaknya meskipun hanya setengah tahun serial Ultraman Z tamat, gue merasakan gue begitu puas menonton Ultraman Z, yang dimana itu konsep ceritanya tidak begitu ampas, yang penting sangat disusun dengan baik lah cerita tersebut. Ya pasti untuk serial Ultraman Z pada tahun ini terbaik. Dan gimana menurut teman-teman semuanya mengenai serial Ultraman Z pada tahun ini? Silahkan kalian komen di bawah ini ya. Nah, sekaligus untuk penutupan, yang dimana kita melihat Ultra Galaxy Fight ya, antara hubungan Tao sama Trigger. Di sini Trigger ini kayak merasa khawatir kali ya akan si Tao itu. Gue kurang begitu pasti sih, yang pasti si Trigger ini kayak peduli dengan si Tao gitu, yang pasti gitu.
untuk teman-teman semuanya yang melihat gambar yang satu ini, jangan sampai kalian memikirkan hal yang aneh. Dan sekaligus persahabatan antara Bale sama Ayah Ultra ya, atau dulunya dipanggil Ken ya, karena dia ahli bela diri pedang kan. Kemungkinan mereka sedang menghadapi alien ya yang ada di trailer tersebut yang pasti. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Yang pasti ini bakalan menjadi akhir untuk si Ultraman Z. Pokoknya menjelang serial ini tamat lah gitu. Ya untuk tahun depannya sih gak begitu pasti apakah Subaraya Production ini membuat setengah maksudku setengah tahun atau 1 tahun bikin serialnya Ultraman terbaru nantinya. Ya pasti untuk tahun ini gue merasa puas banget sih setidaknya. Ya meskipun gitu, yang paling diutamakan adalah alur ceritanya yang sangat baik untuk ditonton, apalagi pokoknya sangat tertarik lah gitu. Apalagi banyak moral yang bisa kita dapatkan untuk di serial Ultraman Z kali ini. Baiklah, itu saja info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya pada video kali ini. Dan kalau misalnya gue ada ketinggalan info atau info yang disampaikan gitu tertinggal, saya kalian komen di bawah inilah. Karena untuk akhir-akhir ini gue agak sibuk sih, yang pasti untuk belajar bahasa Jepang. Soalnya impianku juga ingin tinggal di Jepang sih. Jadi mohon doanya agar semua berjalan dengan lancar. Dan kita juga doakan semoga serial Ultraman nantinya itu bakalan lebih seru daripada sebelumnya ya. Pokoknya setara dengan Ultraman Z lah. Baiklah, sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan like, comment, dan subscribe. Ya, untuk mengenai video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube bakal saya share. Dan apabila berada kepada kekurangan sedang apa yang mau mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan selesai. Karena gue bukanlah makhluk yang sempurna dan yang seperti itu yang seperti kita sempurna. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.